Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice to meet you, my student. Ya, hari ini kita masuk pelajaran ya di pertemuan ke-11 dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ya, untuk pertemuan 11 ini silahkan kamu lihat nanti materi di PowerPoint saya dan video pembelajarannya. Ya. Kamu amati dan kamu pahami, karena itu nanti masuk sebagai salah satu materi di ujian semester 1. Kita lihat materi di PowerPoint saya dan video pembelajarannya. Kita mengulang kembali ya. Minggu lalu kita masih di bab 2, di subpokok bahasannya itu dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Sekarang ini kita masuk di membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Ya, oke. Sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki persamaan di dalam hukum, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, dan memperoleh pendapatan yang layak. Ya, pada hakikatnya, sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalamnya pemerintahan tersebut rakyat memiliki persamaan di depan hukum, memiliki kesamaan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapat yang adil, serta memiliki kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, jadi kita uraikan satu persatu ya. Ini tadi persamaan kedudukan di muka hukum. Ya. Rakyat memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Artinya, hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Hukum tidak boleh pandang bulu. Siapa saja yang bersalah dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk menciptakan hal itu harus ditunjang dengan adanya aparat penegak hukum yang tegas. Ya, itu minggu lalu ya. Kita bahas tentang para penegak hukum. Ya, di sini kita lanjutkan kembali. Penegakan hukum yang bijaksana, bebas dari pengaruh pemerintah yang berkuasa, dan berani menghukum siapa saja yang bersalah. Nah, sekarang bisa kamu ambil perbandingan dengan keadaan hukum yang sekarang. Bisa itu kamu lihat di media elektronik, di media lainnya ya. Oke. Yang berikutnya, partisipasi dalam pembuatan keputusan. Ya. Aspirasi dan kemauan rakyat itu harus dipenuhi, dan pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan pedoman dalam melaksanakan hidup bernegara. Ya. Yang C, distribusi pendapatan secara adil. Ya. Semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak, di mana pemerintah wajib memberikan bantuan kepada fakir dan miskin atau mereka yang berpendapatan rendah. Ya, akhir-akhir ini pemerintah menjalankan program pemberian bantuan langsung tunai, ya, atau BLT. Ya, banyak sekali bantuan-bantuannya. Hal tersebut dilakukan dalam upaya membantu pada para fakir miskin. Apakah BLT ini sesuai menurut kamu? Itu coba kamu sendiri yang menelaahnya atau mengambil kesimpulan ya, karena apakah itu berkaitan nantinya dengan
bulan 12 ini ada pemilu, pilkada, ya. Apakah itu karena ada program itu maka dia keluarkannya BLT, atau ada maksud-maksud lain, atau memang bantuan langsung tunai ini sasarannya kepada fakir miskin. Kamu bisa lihat lagi di medianya, di media sosial ataupun di media elektronik. Ya, yang D, kebebasan yang bertanggung jawab. Dalam sebuah negara demokratis terdapat 4 kebebasan yang sangat penting, yaitu kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan kebebasan berkumpul. 4 kebebasan ini merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin keberadaannya oleh negara. Ya, dengan kata lain, kebebasan yang dikembangkan adalah kebebasan yang tak terbatas. Apa itu? Kebebasan yang dibatasi oleh aturan dan kebebasan yang dimiliki orang lain. Ya, itu dia tadi ya. Ada 4 dari masing-masing makna. Oke. Demikian pula halnya dalam kehidupan sehari-hari, di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Apa yang kamu rasakan seandainya kamu tidak diberi berbicara di depan orang tua kalian? Semua aturan keluarga harus ikuti tanpa dimusyawarahkan terlebih dahulu. Yaitu kita ambil contohnya di kelas, guru tidak memberi kesempatan untuk bertanya. Ya, guru hanya menjelaskan aja, tidak ada untuk diberi kesempatan kepada muridnya. Tidak diberi kesempatan mengungkapkan pendapat, berdiskusi. Sehingga apa akibatnya? Pelajaran menjadi kurang optimal. Ya. Dalam masyarakat, apabila penyelesaian perkara tidak dilakukan melalui musyawarah, maka masyarakat akan main hakim sendiri. Ya, dan pengambilan kebijaksanaan dilakukan sewenang-wenangnya. Akibatnya, suasana di lingkungan masyarakat menjadi tidak nyaman dan tidak aman. Dalam lingkup kehidupan berbangsa dan bernegara, seandainya tidak ada pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden, maka tentu saja tidak akan terwujud kebebasan warga negara untuk memilih pemimpinnya. Ya, yang baru saya bilang, nanti kita di bulan 12 ini ada pilkada, ya. Seandainya kita tidak diberi hak kita untuk memilih, bagaimana terjadinya di daerah yang kita sekarang ini. Bayangkan pula seandainya warga negara tidak bisa untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan pemerintah, maka kebijakan yang dibuat pemerintah cenderung akan sewenang-wenang. Apa artinya? Kebijakan tersebut tidak sesuai dengan aspirasi warga negara. Ya, sekarang ini banyak ya demonstrasi, ya, karena ada beberapa keputusan dari pusat yang tidak sesuai dengan hati nurani. Ya. Masuk kita lagi, untuk menjalankan kehidupan demokratis, kita bisa memulainya dengan cara menampilkan beberapa prinsip dalam kehidupan sehari-hari. Oke, silakan kamu baca di PowerPoint saya ya. Cukup banyak. Selalu menggunakan akal sehat, selalu bertanggung jawab, menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban, menghormati hak orang lain dalam menyampaikan pendapat, membiasakan diri memberikan kritik yang bersifat membangun. Dia. Oke. Alhamdulillah kamu sudah mengamati, memahami materi video PowerPoint saya. Ya, silahkan nanti kamu
sudah kamu amati, sudah kamu pahami. Ya, kita akan ketemu kembali nanti di pertemuan ke-12. Saya ucapkan terima kasih, lebih semangat lagi belajarnya. Jangan kendor. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.